Shalom, selamat malam. Tadi saudara saya doa di kamar, walaupun saya masih greges kalau kena dingin, ya. Saya sudah minum obat, ya, itu untuk flu tapi belum seger. Masih kalau kena agak dingin itu masih kurang enak, tapi saya tadi doa Tuhan, saya disuruh sampai kenapa? Enggak ada. Terus duduk sini lagi, ya sementara Pak Andi mimpin pujian, Tuhan suruh ngomong apa ini? Enggak ada. Loh, aneh dah. Terus mau ngapain di mimbar sekarang? Kan gitu, enggak ada. Ya. Saudara, makanya lihat ya, kalau kita ibadah, kan aturannya nyanyi firman Tuhan. Itu liturgi, saudara. Itu tradisi. Lah sekarang Tuhan enggak suruh saya khotbah. Tadi dia waktu pujian naik apa Tuhan? Enggak ada sama sekali. Lah terus enggak ada mau ngapain? Ayo. Satu, kita pulang. Itu kan karena tidak ada. Yang kedua, kita doa lagi. Tuhan tidak disuruh nyampe no firman, terus Tuhan maunya apa? Karena saudara, seringkali ibadah itu Tuhan tidak pernah diberikan hak berbicara. Sudah diatur rapi khotbah minggu pertama temanya ini, minggu kedua temanya ini, minggu ketiga temanya ini, minggu keempat temanya ini. Dan biasanya kalau sudah minggu ketiga, keempat ngomongnya perpuluhan karena akan menghadapi minggu pertama tempat orang bayar perpuluhan. Betapa rajinnya saudara mereka itu menagih perpuluhan lebih rajin daripada mendoakan umat Tuhan. Lebih rajin daripada membuat umat Tuhan supaya taat kepada Tuhan. Saudara, ya sehingga hukum terutama sekarang bukan kasihlah Tuhan Allahmu tapi serahkanlah perpuluhanmu, bayarlah dengan jujur. Itu saudara hukum yang pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi waktu duduk, Roh Kudus bilang gini, saudara. Ya, ada beberapa di antara mereka saat ini sudah tidak kuat. Ada beberapa di antara mereka itu sudah hampir nyerah. Terus, ya disuruh doa no. Saya bisa aja tetap khotbah namanya hamba Tuhan, saudara. Biasanya yang jadi pendeta itu biasanya dipilih memang yang pintar ngomong sama Tuhan. Tidak pernah ada pendeta pendiam, sampai mimbar, terus sudah turun mimbar. Nah ini kacau. Ya, yang namanya hamba Tuhan, terutama pendeta itu biasanya yang cangkemnya enteng, pinter ngomong. Itu memang pilihannya. Kalau tidak pinter ngomong dia sampai mimbar terus ngapain? Betul saudara? Itu pasti sudah jelas orang-orang yang memang kalau di dalam tes minat bakat kemampuan itu jelas orang-orang yang memang punya kecakapan dalam berbicara. Saudara ya. Nah, tapi karena cakap berbicara, akhirnya dia bicara sendiri, enggak pernah tanya bosnya apa yang harus dibicarakan. Karena dia merasa sudah ngerti firman Tuhan. Dia menguasai firman, terus dia enggak pernah hubungan sama bosnya lagi. Pokok ibadah ada firman Tuhan, pokok ibadah ada khotbah ajar rumah Tuhan, enggak. Cak karepe bos. Nah, sekarang kita mau doa, kata Tuhan, ada beberapa yang sudah enggak kuat. Ada beberapa yang sudah hampir nyerah. Terus yang masalah apa gitu loh. Betul. Saya kan bisa saudara yang letih lesu beban berat maju. Lah bebannya apa? Tiap orang kan enggak sama. Betul. Ada beban utang, beban keluarga, beban perasaan, macam-macam. Nah, supaya tahu, supaya nanti didoakan juga tepat, kita mau berdoa. Nah, makanya itulah bedanya saudara persekutuan dengan institusi yang berbeda, acara ibadah yang berbeda. Mestinya di persekutuan itu Tuhan bebas beracara. Tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persekutuan. Terus tidak ada juga tata ibadahnya. Tidak ada, sakarep-karep. Tapi bukan sakarepe manusia. Sakarepe itu Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Aneh toh? Kenapa aneh? Karena terbiasa dengan liturgi dan tradisi. Sekarang kita mau, Tuhan, yang kau suruh doakan ini yang masalahnya apa? Yang sudah tidak kuat masalah apa? Yang sudah hampir nyerah masalah apa? Baru nanti kalau Tuhan bilang masalah ini, baru dimaju dan didoakan. Gitu. Tidak usah sok pinter. Masih Pak ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan. Itu sok pinter. Saudara, kita tidak tahu, makanya sekarang mau berdoa.
Ayo sekarang berdoa. Bapa di surga, silahkan. Kalau di awal tahun ini engkau mau melawat secara pribadi, silahkan. Tolong kami menjadi saluran yang bersih, tidak menghalangi lawatan Tuhan, tidak membatasi lawatan Tuhan, tapi saluran yang bersih untuk menjadi alat menyalurkan lawatan Tuhan. Silahkan Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari apa yang Bapa ingin lakukan di tempat ini. Roh Kudus, mari apa yang Tuhan Yesus ingin kerjakan di tempat ini. Tolong kami, para hamba-hambamu, supaya kami bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Supaya kami bisa menangkap hati Tuhan. Tuhan itu mau apa malam ini di tempat ini. Tolong kami Tuhan. Maksudnya Tuhan, kesedihan karena apa Tuhan, kalau hamba boleh tahu? Kesedihan karena kematian kah? Kesedihan karena ditinggal kah? Kesedihan karena apa Tuhan? Yang pertama disuruh mendoakan adalah orang yang terus-menerus selama ini memendam, mengalami kesedihan. Sedih meluluh hatinya. Terus saya tanya, sedih apa Tuhan? Sedih kan macam-macam. Ya toh, sedih ditinggal pasangannya, meninggal. Ya toh, macam-macam namanya sedih toh. Kalau yang normal kan sedih. Kalau yang tidak normal malah sukacita, betul? Betul? Wah, syukur dia meninggal, bisa dapat ganti baru. Tidak. Terus ada kata, anak tak berguna. Anak tak berguna. Jadi, satu, bisa dia adalah orang tua yang anaknya memang selama ini menjadi keprihatinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa selama ini dia merasa aku jadi anak yang tidak berguna buat orang tua. Mau bantu orang tua ya tidak bisa sampai saat ini. Mau berbuat buat orang tua ya belum mampu sampai saat ini. Itu. Nah sekarang siapa orangnya? Terserah. Mau ngaku, angkat tangan. Tidak mau ngaku, kita lanjut. Jadi anak tak berguna. Anak tak berguna. Ada? Ada? Iya. Boleh tahu Bapak? Yang mana? Bapak merasa sebagai anak yang tidak berguna atau ada anak yang membuat sedih terus? Ada anak yang buat sedih. Saudara? Iya. Menantunya. Ya? Rohnya. Ya, yang jelas kan anak itu. Masa rohnya di luar anak itu kan enggak. Di dalam anak itu toh. Iya. Makanya anak itu toh. Iya. Baik. Sekarang Bapak maju ke depan. Kita mau berdoa. Oh berdua. Iya kan Ibu? Iya. Ya kita akan doakan. Jadi saudara lihat. Saudara ya. Kalau kita mengizinkan Tuhan beracara. Itu ibadah tidak pernah sama sebenarnya setiap hari. Jadi setiap saudara datang pun akan ada tanda tanya karena tidak pernah sama. Kedua akan ada kerinduan karena tidak pernah membosankan. Tapi kalau kita tahu pujian pertama pelan-pelan, kedua cepat-cepat lompat-lompat, ketiga ku siapkan hatiku Tuhan, sudah hafal. Terus ujung-ujung khotbah putar-putar Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan tidak pernah terlambat. Intinya sama. Ingat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Itu hukum yang bukan masalah duit, saudara. Banyak saudara di sini pun jadi istri nek dikasih cuma duit, tidak ada perhatian, pengertian, tidak ada waktu, ngeluh. Amin. Betul? Loh. Ada yang diam. Baik, kita mau doakan. Saudara, ya. Sudah, tidak usah dijaga. Ya. Saya biasanya nek doakan orang saya pegang. Supaya tidak geblak-geblak. Karena pernah saya doakan orang baru saya pegang dia keplak kepalanya terus saya ketakutan saudara. Nek mati urusannya dowo. Saudara, ya kan? Pasti urusannya panjang. Ya, ternyata sudah itu dia bisa jalan pulang, besok dia hadir lagi ibadah pagi. Saya tanya gimana? Enggak sakit, puji Tuhan. Tapi waktu dia terbanting gitu, kepalanya jelas itu ngantem keramik dengan keras. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa gini? Tuhan, kalau dia mati gimana? Hilang konsentrasi saya mendoakan karena terlempar seperti itu. Ya, jadi aman dipegang saja. Tapi kalau enggak jatuh, piye Pak? Enggak ada urusannya jatuh sama enggak, betul?
Betul. Saudara, kita mau berdoa, apa pesan Tuhan buat mereka suami istri? Saya akan biasanya kan yang pinter, percaya Tuhan sanggup ubahkan, percaya Tuhan akan menjawab. Dia tidak pernah Nah, itu omong kosongnya. Terus Tuhan bilang, kapan aku suruh kamu ngomong gitu? Lu kan memang harus ngomong gitu Tuhan. Tradisinya, betul? Dan tidak tahu Tuhan mau ngomong apa. Bapak surgawi benar. Ini orang tua yang punya kesedihan karena melihat kondisi anaknya. Tuhan Yesus. Yang menyedihkan. Mereka sedih karena melihat kondisi anaknya Tuhan. Yang belum pulih Tuhan Yesus. Ini mereka. Kau tahu beban berat mereka tadi awal tahun ini. Rasanya sudah hampir menyerah, beban itu terlalu berat, kesedihan itu terlalu dalam. Dan sekarang apa pesanmu buat mereka berdua? Mari Tuhan. Tuhan katakan begini. Anakku, sebagai suami, kurangilah engkau menuntut kepada istrimu. Kuranglah menggerutu, kuranglah ngomel kepada istrimu. Itu kata Roh Kudus, dengarkan. Kalau ini yang menjadi penghalang doa mereka, Tuhan ampuni Bapak ini. Kalau ini yang menjadi penghalang Tuhan untuk bertindak, hari ini kiranya dia mohon ampun kepada istrinya. Dan istrinya akan berdoa buat dia, sehingga doanya tidak terhalang. Sehingga anak mereka akan dijawab, anak mereka akan ditolong, anak mereka akan disembuhkan Tuhan dan dilepaskan oleh Tuhan. Dan juga dengarkan buat sang ibu. Ya. Tuhan katakan, kadang engkau juga sering menjadi tidak sabar. Kadang engkau juga menjadi kurang sabar, kata Tuhan. Itu yang membuat penghalang Tuhan menjawab. Dia melihat ada yang tidak berkenan di hatinya terhadap hidupmu, terhadap responmu. Tuhan bilang itu. Dengarkan. Rubah mulai hari ini. Minta ampun atas kekurang sabaran. Supaya doa itu tidak terhalang. Tuhan katakan tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Telingaku tidak kurang peka untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang itu dosa. Dan ada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Engkau menginginkan jawaban tahun ini, rubah. Engkau menginginkan kerinduanmu berdua dijawab, anak ini menjadi berubah. Anak ini dilepaskan, anak ini menjadi anak yang sehat, normal, anak yang baik. Rubah itu berdua. Rubah itu berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mohon menghadap ke jemaat Bapak dan Ibu. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja, maka tergenapilah apa yang ditulis dalam surat Korintus. Ketika ada orang yang masuk ke dalam persekutuan, semua isi hatinya akan terungkap. Selama ini kita tidak melihat yang berjinah terungkap. Yang punya gendaan terungkap di dalam ibadah. Betul? Tidak pernah ada. Saudara. Jadi yang berzina tetap punya zina, teman zina, yang hidup najis tetap najis, tapi tetap mereka beribadah dengan aman. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah dikasih bekerja membersihkan. Saudara perhatikan. Bapak ini cuman ada ngomel-ngomel ke istri. Hanya ngomel-ngomel. Semua suami juga pasti pernah. Betul? Betul. Semua suami pasti pernah, ngaku. Betul? Dan Tuhan bilang, itu yang bikin aku tidak jawab dia tentang anak. Kemudian sang istri diomel-omel, jadi nggak sabaran. Jadi dua-dua dikipas setan, ayo, lu ngomel ini ngamuk, wah, lu ngomel ngamuk, wah gitu terus nggak terjawab. Jadi sekarang mereka ingin dijawab tahun ini. Terus apa yang mereka harus lakukan? Si suami mesti minta ampun kepada istri karena banyak ngomel. Kok tahu? Tadi Roh Kudus ngomong. Terus Tuhan bilang istrinya juga jadi nggak sabaran. Istilahnya omel-omel mungkin 1-2 omelan aku diem. Omelan kelima aku ngamuk, tak bales. Nah, Tuhan bilang, nah ini aku nggak seneng. Bisa ditangkap. Nah sekarang mereka ingin anak ini pulih kan. Nah Tuhan kasih tahu ini penyebabnya nggak dijawab. Nah sekarang mereka mau nggak saling mengakui kesalahan supaya ini dilepaskan, penghalangnya dicabut. Portalnya Tuhan hancurkan supaya terjawab, titik.
Saudara, makanya dalam hidup kita ini seringkali apa? Kita nggak tahu kenapa kita tidak terjawab. Kita nggak tahu kenapa doa kita cuma sampai plafon, nggak bisa naik sampai ke surga. Kita sudah begini, sudah begitu, sudah begini, tapi kok nggak ada terima jawaban. Saudara, kita harus bertanya kepada Roh Kudus, apa sih penghalangnya? Jadi Bapak saya mau tanya, maaf ini bukan mempermalukan. Bener seringkali ngomel ke istri? Biasa, Pak. Biasa? Jadi kebiasaan? Tapi enggak masuk di hati sih. Bapak yang ngomel enggak masuk di hati. Saya tanya, sang istri enggak masuk di hati? Cuma sampai telinga, terus glory, haleluya, hilang? Ya, nek diomeli terus-terusan yang gondok. Nah, itu yang ngomel lego, yang diomel sesek. Ya, terus sang bapak bilang, aku ngomel gitu enggak apa-apa tuh, aku lego. Iya, yang ngomel. Yang diomel tuh ya pasti... Saya nggak pernah jawab, Pak. Betul, tapi jadi tidak sabaran kata Tuhan, jadi emosian. Iya betul, Pak. Nah itu, ya, saudara. Terus Tuhan lihat, terus hati Tuhan tidak beringat. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang pada saat engkau taat aku menjawab. Tidak loh, dengar. Tuhan bilang apa? Pada saat aku berkenan aku menjawab. Perhatikan. Saudara taat tok, belum tentu dapat jawaban. Kenapa? Belum tentu pas sama hati Tuhan. Hal-hal yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil. Saudara, ini kan kecil masalahnya, cuma ngomel-ngomel dan biasa. Dan lego. Saudara. Ya, tapi si istri kan ngitung, ngomel 1, ngomel 2, ngomel 3, itu kalkulatornya terus menjumlahkan, Saudara. Iya, tapi sang suami kan tidak pernah menjumlahkannya. Kan hari ini baru ngomel sekali, besok sekali. Tapi nek dijumlahkan banyak sekali. Nah, Tuhan katakan begini, Pak. Bapak mau anak itu pulih? Mau, Pak, tapi Tuhan kok bisikan gitu, kok justru saya yang salah. Dua-dua, Pak, salahnya. Dia minta maaf. Yang pertama, Bapak ngomel ke istri. Yang kedua, istri diomel, enggak terima. Bukan, oh ya mungkin saya salah. Enggak, malah. Minta apa dulu, Pak? Nah, itu, Pak. Jadi sekarang Bapak mau meminta ampun sama istri? Mau sih, mau. Cuma Tapi ada pertanyaan. iya. Tuhan jawabnya kok aneh gitu kok. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau anak enggak lulus, kan orang tua masih bisa ke sekolah. Loh, anak saya kok enggak diluluskan? Oh, maaf, ini nilai bahasa Indonesianya 4. Terus nilai matematikanya 5. Ya kan dijelaskan toh, Pak? Kenapa kok begitu? Lah ya karena waktu ulangan seperti itu. Kenapa tidak sembuhkan langsung? Nah itu saudara. Nanti saudara baca Mazmur 103 ayat 3. Ya coba ditampilkan aja kok. Ya supaya kita tahu dasar daripada dijawab Tuhan. Dasar daripada dipulihkan Tuhan. Ya ayat 3. Yang mengampuni segala salahmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Lihat saudara. Mengampuni segala salah dan menyembuhkan segala. Lihat. Jadi kesembuhan, pemulihan, jawaban itu datangnya dari pengampunan. Lah pengampunan datangnya dari mana? Minta ampun. Betul. Lah minta ampun dah taunya apa yang salah. Kalau enggak tahu salahnya minta ampun apa? Loh. Saya ulang. Sekarang dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Untuk bisa diampuni salahnya mesti minta ampun. Terus untuk bisa minta ampun mesti tahu salahnya apa. Nggak mungkin ampuni, loh salah apa? Kalau cuma ampuni tok, contoh suami yang ampuni saya. Pasti ibu ingin tahu masalah apa. Kamu salah apa? Kasih tahu. Nggak mungkin ampuni tok. Malah kalau ngomong separuh, istri tambah sakit hati. Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan wah masih jelek-jelek pikirannya, betul? Harus jelaskan. Minta ampun apa? Perhatikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Saudara, penyakit kan macam-macam. Ada penyakit tubuh, penyakit jiwa, penyakit ekonomi, segala macam ada penyakit, saudara. Kalau menurut ilmu sosial kan ada penyakit apa? Kekacauan rumah tangga juga penyakit. Perpecahan rumah tangga itu juga termasuk penyakit sosial. Saudara, ya jadi luas sekali artinya bukan hanya fisik. Baik, sekarang coba lihat dia yang mengampuni segala kesalahan. Biar gimana bisa diampuni kalau tidak minta ampun? Terus bagaimana bisa minta ampun kalau tidak tahu salahnya apa? Kalau ditunjukkan salahnya terus iya Tuhan aku minta ampun. Nah, terus sudah itu diampuni, dia mengampuni segala kesalahanmu, dia menyembuhkan segala.
Ingat, kalau Tuhan Yesus nyembuhkan orang selalu bilang dosamu sudah Terus Tuhan Yesus bilang sembuh enggak? Enggak. Cuman bilang dosamu sudah diampuni. Terus orang itu sembuh sendiri. Coba buka Alkitab. Coba buka Alkitab benar-benar baca. Dosamu sudah diampuni. Orang itu sembuh. Dosamu sudah diampuni. Orang itu sembuh. Aneh di situ, saudara. Nah, sekarang mereka ingin anak mereka itu pulih. Dan jalannya Tuhan bilang itu problemnya. Tuhan punya keberatan. Tuhan punya ndak seneng. Mereka suami istri masalah yang enteng sekali. Masalah yang yakin di sini banyak suami istri masih lakukan juga. Bagaimana Bapak? Mau atau masih mikir, saya cuma butuh anak saya sembuh aja? Saya bingung sendiri ini. Ya, kenapa? Masalahnya, anaknya itu sama saya enggak apa-apa. Iya, tapi kuasa-kuasa yang lain yang membelenggu dia yang berantem sama saya. Loh, ya, anaknya enggak apa-apa, tapi anak itu berantem sama saya lah. Bukan, Pak. Gimana ya? Ini maksudnya bukan dunia fisik, Pak. Oh iya, sekarang makanya gini, Pak. Ya. Ini ndak fisik kah, ini dunia roh kah, dunia apa? Yang penting Bapak kan anak ini maunya pulih. Hubungannya sama orang tua pulih. Anak ini jadi baik lagi. Kan intinya begitu. Hubungannya enggak apa-apa tuh, Pak. Nah, hubungannya ndak kenapa datangkan kesedihan? Gini loh. Hubungannya sama saya sih biasa-biasa, Iya. enggak apa-apa. Iya. Cuma saya itu kalau dengar dia berkaitan dengan mereka, emosi saya meluap. Dulu kan Dan itu saya ikutkan, anaknya sudah saya klaim bahwa dia itu istilahnya gini loh. Bapak sama B kok lebih berat B gitu. Oh. Saya dianggap apa gitu. Oh, saya bapaknya padahal. Iyalah. Iya. Tapi saya enggak apa-apa sama anak saya loh. Saya bingung, Saudara. Loh, ya memang enggak apa-apa. Gimana, Saudara? Bisa ditangkap maksudnya? Hubungannya baik-baik aja, saya biasa aja. Cuma kalau saya dengar itu. Nah, sekarang kasih sang ibu dulu, Pak. Mungkin lebih bisa menjelaskan. Iya. Dulu saya kan pernah sharing sama Pak Asen. Ya. Anak saya yang pertama. Nah itu kan Pak Asen doakan toh, Bu ini lepas. Tapi kok sampai saat ini anaknya tuh kok nggak bisa ngelepas gitu loh Pak. Baik. Nah, bapaknya itu dia kan pas doa. Ya. Atau pokoknya nih anak saya sama pacarnya ini nggak bagus. Iya. Nah, terus anaknya itu masih ngeyel aja. Tetap lengket. Nah, gitu loh Pak, masalahnya. Limnya ini Alteco, Bu. Ya betul. Iya. Pak. Nah, bapaknya ini kan dukun juga. Pak. Oh Bapaknya iya. pacarnya ini. Baik. Gitu. Lah sekarang dukun lawan Tuhan menang siapa? Makanya itu. Menang Tuhan. Tapi nek supaya Tuhan tergerak hatinya ada syaratnya. Setan aja minta syarat, apalagi Tuhan yang maha mulia. Nah, makanya sekarang apakah sang bapak ini mau minta maaf ke istri karena kebanyakan ngomel Pak sama istri? Enggak gini Iya. misalnya bilang Pak, saat dulu saya mau Dan saya minta maaf baru sekali, Pak. Istri sama saya. Sudah nikah berapa tahun, Pak? 27. Belum pernah minta maaf sebelumnya? Belum pernah. Wah, hebat. Saudara, bayangkan kalau saudara nikah 20 tahun, suami tidak pernah minta maaf. Pasti Saya sesat. minta maaf orang yang saya kasih dengan tulus loh Pak, maksudnya. Iya, iya. Bukan minta saya lu maaf ya, saya salah. Iya. Itu bukan gitu loh ya. Iya. Itu baru satu kali Nah, sama nenek. saya sangat sering minta maaf ke istri, saudara. Karena kan pasti ada hal yang kita keliru, kita bikin hal yang kita tidak sadari bikin dia sakit hati, hal yang bikin dia tidak seneng, betul? Betul? Lah, apa salahnya minta maaf? Apa istri bilang, sekarang denger aku sakit hati, minta maaf, gitu? Perlu ngomong gitu istri? Tidak perlu. Beda. Makanya sekarang lihat, kenapa Tuhan tidak menjawab sang bapak? Berarti sang istri sesek betul. Belum pernah lo minta maaf 20 tahun. Berarti apa? 27. 28 tahun, Pak. Coba dibayang, nek dihitung kesalahannya, yakin saudara yang sudah nikah, kita yakin dalam setahun kita punya ribuan kesalahan sama istri. Yakin. Saudara. Nek kita bener loh sama Tuhan, pasti, oh ya aku ada salah ngomong, aku nadanya agak tinggi, mestinya enggak gitu, mesti ketahuan. Nah ini 27 tahun saudara. Hampir 28. Oh, hampir 28. Dijelaskan lagi, 28 itu hampir 30 tahun. Saudara, ayo. Itu loh. Ayo. Jadi si istri ini sudah ini hampir 28. Itu. Nah. Ya, jadi lihat saudara ya.
Makanya di awal pelayanan saya, bahkan sebelum saya menikah, Tuhan bilang apa? Tugasmu adalah pelayanan pemulihan rumah tangga. Waktu itu pun saya bingung. Saya bilang, Tuhan, saya belum nikah. Nanti orang bilang apapun yang saya sampaikan teori. Tuhan bilang, enggak. Kamu walaupun kamu masih belum nikah, sampaikan saja. Tuhan bilang, ya Rasul Paulus saja tidak nikah bisa kasih nasihat di dalam firman-Nya tentang pernikahan. Betul? Loh, berarti hamba Tuhan yang belum pernah mati tidak boleh mimpin upacara kematian, pemakaman, dia belum pernah mati. Betul? Tidak boleh lah, ini cuma teori tok, bilang belakang langit biru, dia belum pernah ke sana. Betul? Dia sudah bersama dengan Tuhan, dia belum pernah ke sana, semua bohong. Saudara. Dan saya mengerti ternyata, saudara, pernikahan itu kalau bisa terus berlanjut, satu, mesti salah satu sangat berkorban. Bukan dua-dua. Mesti salah satu sangat berkorban. Gitu. Jadi Tuhan maunya seimbang. Istri ada pengorbanan, suami juga ada nek sama-sama giliran berkorban, rumah tangga happy, saudara. Betul? Contohnya, Pak, minggu depan makan di mana? Istri, papanya bilang, aku mau di sini. Terus dia bilang, kalau ke tempat lain gimana? Terus suami bilang, oke. Seneng dong. Jangan, aku udah senang ke situ, kamu aja sendiri. Loh, sesek istrinya. Kok kalau kamu bilang enak, aku juga harus bilang enak. Begitu. Kalau menurut aku enak, menurut kamu enggak enak, berarti harus enggak enak. Mau menang sendiri jadi laki. Itu saudara. Loh, ingat saudara, pernikahan itu menyempurnakan. Kenapa? Karena setiap hari saudara lihat bahan praktek di depan mata, yaitu pasangan kita. Itulah bahan praktek nyatanya. Kenapa? Karena dengar firman hari Minggu, terus prakteknya dari Minggu siang habis ibadah, sampai besok Minggu pagi, Minggu lagi itu, istri dan suamimu itu pas jadi prakteknya. Ya, di situ kelihatan kita lakukan atau tidak. Saya sering saudara minta maaf. Apa salahnya? Memang ya menurut kita wajar tuh. Nah, bahkan saya kalau sama istri, kalau saya lagi agak sumpek, banyak pikiran, saya ngomong, yang aku minta maaf ya, hari ini aku agak sumpek. Mungkin aku agak sensitif. Saya ngomong. Oh ya, sudah. Jadi dia juga tidak akan tidak akan banyak bicara, tidak akan banyak karena saya sudah ngomong aku lagi sumpek. Jangan tidak tahu saudara sumpek, ya dong, saudara juga tidak ngomong, terus saudara tiba-tiba bentak. Itu salah. Engkau harus terbuka suasana hatimu. Istri juga gitu. Yang aku berapa hari ini kurang enak, ya aku tidak masak ya. Ya sudah. Gitu loh, jangan lu kamu tidak masak. Perempuan itu kan memang macak mana? Loh. Sik dah. Ini iya tidak apa-apa, Ma. Gitu. Soalnya kalau gitu kan enak, betul? Dia tidur di sebelah kita, dia bilang, "Bapak terima kasih." Betul? Jangan setiap kali tidur sebelahnya dia bilang, "Tuhan, salahku apa? Dosaku apa? Dapat pasangan kayak gini. Apa dosaku, Tuhan?" Itu kan sakit, saudara. Betul. Nah, sekarang Bapak hampir 28 tahun loh, Pak. Belum pernah minta maaf. Nek sekarang hari ini minta maaf sekali, kira-kira gimana? Masih keberatan? Atau tetap ingin mempertahankan? Salah saya apa sih, Pak? Nah, dengar saudara? Oh, saya enjoy aja sama istri itu, Pak. Oh, tapi ngomel-ngomel dong. Ya maksudnya ngomelnya itu cuma mulut sih. Nah, lo yang ngomel memang pakai mulut. Bagaimana ngomel enggak pakai mulut, saudara, coba? Saya enggak tak masuk ke hati. Tapi bisa ngomel. Kalau enggak masuk ke hati bisa ngomel, Ustaz. Berarti kan ada yang enggak sesuai di hati keluar. Habis itu lupa. Nah, iya. Tapi sang ibu habis diomelin enggak bisa lupa kan? Masa lupa? Berarti dia salah disebabkan dendam. Aku salah, engkau enggak boleh dendam. Aku ngomel, kau enggak boleh ingat loh. Berarti enggak boleh ngomel juga berarti. Gimana, Pak? Terserah, karena ini tawaran, saudara perhatikan. Sang bapak masih belum mau. Saya. Nek doa yo anu lho, Pak. Tuhan ajar aku kita ajar aku untuk bisa mengampuni, mengasihi, aku tetap gitu loh. Terus masih kan? Iya. Iya. Tapi karena mengasihi terus, kan sang bapak merasa, loh buktinya istri saya tetap sayang, berarti kan saya ngomel enggak ada masalah. Pertengkaran di rumah tangga itu perlu.
Saya ulang. Pertengkaran di rumah tangga perlu. Kenapa perlu? Karena kalau semuanya diam, itu api dalam sekam dan tidak pernah selesai. Kenapa perlu bertengkar? Waktu bertengkar masing-masing mencurahkan keberatannya. Di sana mau cari solusi jalan tengahnya apa? Kalau tidak, pendam itu tidak menyelesaikan apapun. Justru dengan bertengkar parah, saudara, sampai klimaks, nanti itu pelan-pelan menuju kepada cooling down. Kan biasanya habis berantem parah, agak lama kan tidak berantem. Karena sudah tercurah kayak gunung berapi itu loh. Habis meletus, biar nanti berapa puluh tahun lagi, baru dia akan meletus lagi. Tapi kalau maaf, tidak pernah meletus, nanti ini meletus kecil-kecilan. Terus tapi. Ya, tapi bukan berarti pertengkaran sering itu baik, bukan. Ya, saya cuma sampaikan seperti ini. Terus piye? Ya ini syaratnya. Terus kalau tidak dipenuhi, tidak bisa. Hamba Tuhan bukan dukun. Ingat, hamba Tuhan bukan Saya secara pribadi terima kasih Pak Asen dipakai Tuhan untuk suara Tuhan untuk menyampaikan kepada saya. Tapi ini di depan jemaat, daripada cuma mulut saya nggak sampai masuk ke dalam hati saya. Nanti di rumah. Bukan Pak, nanti Tuhan akan bicara sendirilah. Baik, saya potong dulu Pak, karena saya masih perlu mendoakan yang lain-lain. Ya, jadi nanti terserah mereka berdua. Sudah disampaikan pilihannya, sudah disampaikan perintahnya, terserah mereka berdua. Ya, baik. Bapak Surgawi, kami serahkan sang ibu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dia, Tuhan, ketika dia harus menyerap kuasa daripadamu, kekuatan daripadamu setiap saat untuk sanggup berjalan terus, untuk menyerap kekuatanmu terus. Karena kalau kekuatannya secara manusia dia tidak akan pernah mampu. Tolong dia Tuhan untuk tidak berkecil hati. Tolong dia Tuhan untuk tidak jenuh ketika dia terus-menerus meminta kekuatan Tuhan memasuk ke dalam hidupnya. Terima kasih, hamba sudah sampaikan ini semua. Tuhan tahu, Tuhan bahwa tahun ini rasanya sudah hampir 28 tahun. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk dulu. Ya, saya perlu berdoa buat yang lain. Baik, saudara, kita lanjutkan. Ya, Bapa di surga, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Apa yang kau ingin lakukan di tempat ini? Siapa yang kau ingin lawat di tempat ini? Tidak ada suatu doktrin, teori, tradisi, liturgi. Kalau engkau mau beracara, silahkan sepenuhnya ini waktumu. Persekutuan ini dibuat bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan engkau. Persekutuan ini dibuat bukan hanya untuk minta tolong kepadamu, tetapi juga supaya apa yang menjadi kehendak-Mu bisa disampaikan sepenuhnya. Mari Tuhan. Amin. Yang kedua, uang. Tuhan tidak bicara tentang utang. Bukan bicara tentang utang. Nek utang jelas. Ini uang. Beda loh saudara tentang utang. Jadi ini saudara tolong perhatikan, utang sama uang beda. Betul, kalau utang berarti ada pinjaman. Kalau Tuhan bilang uang. Nah, apa masalahnya dengan uang? Apa masalahnya dengan keuangan? Kalau utang jelas Tuhan ngomong akan utang. Tapi kalau uang, pasti ada sesuatu yang berbeda. Bapak Surgawi, silahkan. Apa pesanmu, masalah apa tentang uang? Mari. Amin. Saudara, ini masalahnya gini. Ada uang datang, habis. Ada uang, habis. Tetap ada berkat, tetapi habis. Berarti, saudara, tetap diberkati, tetap ada uang masuk. Tetapi, ya kalau dibilang numpang lewat, bisa juga lah begitu kalimat apa kasarnya. Uang yang
habis. Tetap ada masuk tapi habis. Nah, sekarang siapa orangnya? Terserah mau ngaku silahkan, enggak mau ngaku bawa masalahmu pulang. Saya enggak akan doakan kalau enggak ngaku. Karena ini Tuhan suruh, ada orang-orang yang selalu ada uang masuk tapi habis. Uang masuk habis. 1, ada lagi 2. Ya, jadi pengeluaran-pengeluaran yang besar, pengeluaran yang hampir seimbang dengan pemasukan. Saudara, supaya tahun ini mulai, saudara, ada sisanya. Betul? Masuk dipakai banyak sisa. Masuk dipakai sisa. Jangan masuk dipakai 0. Masuk dipakai habis. Loh, Pak, kan enggak apa-apa. Loh, ya ada apa-apa tuh. Saudara, nek cuman uang numpang lewat, uang cuman, kan kita juga butuh tabungan. Nek ada apa-apa, nek sakit, nek tiba-tiba harus masuk rumah sakit, iya. Nek enggak ada duit, ya saudara. Nah, jadi sekarang kita mau berdoa. Yang uang habis, masuk tapi entek, masuk tapi bersih. Kenapa Tuhan enggak tahu? Nanti waktu didoakan baru tahu. Terus waktu nanti ketahuan rahasia keluarga saya. Saudara, di gereja perjanjian baru kalau saudara perhatikan, ya, di kitab Korintus itu, ketika ada orang yang masuk ke dalam persekutuan, semua isi hatinya terbongkar. Itu kata Alkitab. Betul? Tapi selama ini kalau kita ibadah, kita nggak tahu. Nggak pernah ada pembongkaran isi hati. Yang ada cuman keinginanmu akan dituruti Tuhan. Kerinduanmu akan diberikan Tuhan. Itu tok. Tapi kesedihannya orang, kesusahannya orang, bebannya orang, nggak tahu kecuali cerita. Katanya Tuhan maha memperhatikan. Katanya penjaga Israel tidak pernah terlelap. Betul? Ya, memang ibadah kayak gini resiko, saudara. Ya, dulu seperti ini Tuhan mau saya di gereja, banyak kemudian ngamuk. Ya, banyak yang tidak terima. Tidak bisa seperti gitu. Bahkan ada seorang doktor teologi bilang, itu sesat. Mana bisa Roh Kudus seperti itu? Loh. Saya bilang, kalau kamu tidak bisa berenang, jangan pikir semua orang tidak bisa berenang. Belakangan niru-niru saya, saudara. Hampir 20 tahun lalu, bilang sesat. Sekarang mulai niru-niru. Dapat pernyataan Tuhan, katanya dapat pernyataan Tuhan. Dulu kita gitu dibilang sesat, sekarang dia sesat juga sih. Uang yang numpang masuk habis jadi pintu depan terbuka, pintu belakang juga sama lebarnya. Loh, kita butuh loh saudara, nek masuk ada yang sisa. Nek masuk ada yang sisa. Betul? Jangan sampai masuk terus enggak ada sisa. Ada sedikit sisanya. Ya, perlu loh saudara. Ya, jangan cuma main iman, perlu nabung juga. Tuhan bilang belajar sama semut. Mereka di musim panas menyimpan makanan, belajar. Oh, enggak apa-apa, tak entekno nanti Tuhan adakan lagi. Nah, ini orang ngawur. Itu bukan iman, tapi ngawur, sesat. Baik, sekarang bapak berdua ini maju. Saya mau doakan, ada pesan Tuhan apa? Ya, terus ketahuan nanti jemaat dengar. Saudara, ya. Kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, tidak ada yang tersembunyi. Supaya kenapa? Besok datang ibadah, bulan depan itu beresin cek di rumah apa-apa yang tidak beres. Daripada dibongkar waktu ibadah. Jadi, datanglah ke hadirat Tuhan dengan layak. Wah. Lihat Kisah Rasul. Ada takut akan Tuhan. Gereja dibangun dengan takut akan Tuhan. Bukan memperbudak Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa. Pesennya apa? Kok duit masuk tapi juga keluar. Ya sih, penan kurang. Bapak Surgawi, mungkin ada pesanmu. Hamba siap menyampaikannya. Mari Tuhan.
Iya, Roh Kudus. Tuhan katakan kadang sering engkau mengeluh ketika memikirkan hasil. Sering engkau fokus kepada hasil daripada pekerjaan dan jerih payahmu. Itu yang sering mengecewakanmu, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, anakku, aku tidak melihat penghasilanmu. Aku tidak melihat hasil jerih payahmu yang mengecewakanmu itu. Aku menuntut ketekunanmu. Kalau ketekunanmu sampai di level yang aku inginkan, kata Tuhan, maka aku sendiri yang akan memberkatimu. Jangan fokus kepada, aku sudah bekerja keras, aku sudah bekerja dengan berat, aku sudah mengerjakan semua. Tapi hasilnya Tuhan, hasilnya Tuhan. Tuhan katakan, berhenti fokus ke sana. Biar aku yang mengurusnya, biar aku yang memikirkannya. Hanya tekunlah, tekunlah, kata Tuhan. Sampai batas ketekunan yang aku kehendaki, aku Tuhan yang akan memberikannya kepadamu. Aku Tuhan yang akan mengembalikannya kepadamu. Itu kata Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang akan mengarahkan matanya bukan kepada hasil kerja, tetapi ketekunan. Bahwa harus lebih tekun lagi sampai batas ambangnya yang Tuhan mau. Maka Tuhan sendiri akan bertindak, Tuhan sendiri akan membuka tingkap-tingkap langit, memberikan lebih daripada yang dia bisa kerjakan, lebih daripada apa yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa pesanmu ya Tuhan? Mari. Mari Tuhan. Tuhan katakan rohmu berkata lelah. 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 Apa terus jawaban atau penghiburanmu Tuhan buat anakmu? Mari. Tuhan katakan begini. Hanya orang yang berjalan dengan kekuatanku yang bisa sampai ke tujuan. Dan untuk bisa berjalan dengan kekuatanku, kata Tuhan, aku akan menghabiskan kekuatanmu, kekuatan manusiawimu, sehingga kekuatanku lah yang sepenuhnya ada di dalam engkau. Jangan bosan, jangan jenuh, kata Tuhan. Karena Tuhan sedang menghabiskan, menyedot semua kekuatan manusiawimu. Supaya dia bisa masuk sepenuhnya dengan kekuatannya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan katakan syarat yang mau katakan begini. Anakku sudah tanpa syarat. Tanpa syarat. Tidak usah membuat syarat apapun, kata Tuhan. Tanpa syarat. Terima kasih. Terima kasih. Kasihi tanpa syarat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pada saat itu terjadi, Tuhan yang akan mengubah segala keuangan yang masuk akan begitu besar dibanding dengan yang harus dikeluarkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih mau berdoa. Baru jam 8. Saudara. Terus apa yang harus didoakan? Nggak tahu. Saudara. Ya, kadang Roh Kudus itu langsung bicara, nyambung. Kadang doa lagi baru dapat. Iya, cara Tuhan sakarepe Tuhan. Ya, itu juga apa? Untuk menguji hati hamba Tuhan. Kenapa? Tidak dapat tanya lagi. Kalau sudah merasa hamba Tuhan top, nggak usah tanya, masa nanya terus. Nah, itu saudara ya. Itu juga menguji hati. Masih bisa rendah hati atau enggak? Ya saudara, kita masih mau berdoa karena saya enggak tahu kelanjutannya apa. Paling enak emang kelanjutannya pulang. Itu saudara ya. Tapi nek saya ajak saudara pulang nanti saya dikat petak. Kenapa Tuhan bilang, aku masih mau lawat anakku, kamu ndak mau. Makanya kalau diundang udah ditulis 45 menit, undang orang lain saya.
Undang orang lain sana. Cara aku tidak makan dari persembahanmu. Ya, baik, kita masih mau berdoa. Bapa, silahkan lawatanmu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya Bapak. Ada lagi Tuhan. Maksudnya? Amin. Saudara, di sini ada yang bilang gini di hatinya. Tuhan, suami saya itu kapan sih sembuh total? Kok enggak sembuh-sembuh? Dalam arti, masih ada saja. Kok enggak total Tuhan? Enggak pulih 100% Tuhan. Ini macam-macam. Betul? Misalnya, ini loh suamiku Tuhan, kok enggak pulih total? Maksudnya tobat benar-benar 100%. Bisa loh. Ya tobat, tapi enggak 100%. Ya, itu. Kedua, ya rajin gereja, bener rajin sekali. Wah, enggak pernah bolos. Tapi prakteknya 60% naik. 40% sesek. Ya, itu macam-macam loh saudara. Di sini ada yang, kok suamiku belum total Tuhan. Nah, mana orangnya? Satu orang. Hanya satu. Hanya satu. Terserah. Saya sampaikan sama saudara. Kalau Tuhan tawarkan, saudara simpen urusan saudara sama Tuhan. Tugas saya hanya, kalau ngaku doakan. Tidak ngaku tidak. Ya. Itu loh Tuhan, suamiku Tuhan. Tidak total loh Tuhan. Ya. Mana orangnya? Tolong maju ke depan. Satu orang saja yang berdoa buat suaminya. Tidak ada yang lain. Tidak ada, saya tidak doakan, ingat. Ya, saya orangnya santai saudara. Ya, kalau zaman dulu saya tuding dari atas mimbar. Ya, biar jemaat sekian ribu ibadah, Tuhan bilang yang baju anu tuh, yang sebelah baju anu. Ya, sejak tahun 2002 Tuhan bilang berhenti tunjuk-tunjuk orang dari mimbar. Ya, jadi sekarang terserah tuh, ngaku didoakan, ndak ngaku mau silakan bergumul sendiri, gitu loh. Ya, ada kan orang, wah ndak butuh, saya mau bergumul sendiri, monggo kerso. Kerjaan saya jadi enteng. Bapak Surgawi, apa pesanmu buat anakmu? Dia rindu pemulihan total. Dia rindu perubahan total. Tapi belum sampai hari ini dia lihat. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu ini? Yang menjadi petunjuk, menjadi jalan keluar, menjadi jalan supaya menuju pemulihan total. Iya Bapak. Amin. Tuhan bilang begini. Anakku, aku ingin hatimu benar-benar mengasihi. Buang kemarahanmu. Buang kemarahanmu. Hatimu benar-benar mengasihi dengan tulus. Hatimu benar-benar mengasihi. Pada saat engkau benar-benar mengasihi dia, aku akan bekerja. Pada saat engkau benar-benar mengasihi dengan tulus, dengan hati yang bersih, membuang kemarahanmu kepada dia, membuang kekecewaanmu kepada dia, membuang sakit hatimu kepada dia, aku akan bekerja. Tuhan katakan bagiku itu terlalu kecil untuk mengubah dia. Tuhan kiranya memberikan engkau kekuatan untuk membuang segala macam trauma, ingatan, sakit hati, kemarahan kepada suamimu.
Sehingga engkau bisa mendoakan dia dengan penuh kasih. Engkau bisa mengasihi dia dengan tulus. Maka Tuhan akan bekerja mengubah dia. Itu syarat yang Tuhan kehendaki untuk ada agar dia bekerja. Kiranya dia temukan itu di dalam hidupmu dan engkau akan menemukan jawaban yang kau cari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu ini? Mari. Tuhan, pikiran yang begitu sumpek, pikiran yang begitu banyak. Hari ini Tuhan gembosi semua menjadi pikiran yang tenang, yang damai. Hari ini Tuhan bersih, cabut. Supaya tenang. Pikiran yang begitu banyak menekan. Berikan dia kelegaan. Berikan malam ini dia tidur dengan sangat nyenyak. Peluk dia Tuhan ketika dia tidur. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan bangun dengan segar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini. Kiranya engkau mengundang dia masuk ke dalam pikiranmu. Untuk membersihkan pikiranmu yang begitu banyak. Dan mengganggu engkau. Supaya pikiranmu penuh dengan damai dan sejahtera. Pikiranmu tenang. Pikiran yang adem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan bilang begini, anakku, engkau menghitungnya. Aku pun Tuhan menghitungnya. Aku pun Tuhan menghitungnya. Dan dia katakan, tidak pernah kan aku mencobai seseorang melebihi kemampuannya. Engkau menghitungnya, tapi aku juga menghitungnya, nak. Tuhan bilang gini, berdiam diri. Berdiam diri. Bawa masalah itu kepadaku. Bawa masalah itu kepadaku. Aku ingin mendengarnya sendiri dari bibir mulutmu. Aku tahu, tapi aku ingin mendengarnya sendiri. Curahkan semuanya kepadaku, kata Tuhan. Engkau mengatakan, sudah Tuhan. Sudah, aku sudah doa, aku sudah mencurahkannya. Tuhan bilang, ayo curahkan lagi kepadaku. Ayo curahkan lagi. Aku masih mau mendengarnya, nak. Aku tidak pernah bosan mendengar curahan hatimu. Aku tidak pernah jenuh mendengar jeritanmu, kata Tuhan. Curahkan, nak, kepadaku, kata Tuhan. Aku yang memberi kelegaan kepadamu. Aku Tuhan, kata Roh Kudus, yang memberikannya. Curahkan kepada dia lagi. Jangan bosan berdoa. Ceritakan kepada dia lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali. Saudara. Ketika saya dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan. Saya membandingkan pelayanan saya dengan hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kesembuhan juga. Tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka hanya tumpang tangan, jadilah sembuh. Dan jadi. Sementara saya, untuk doa, begitu orang itu meminta didoakan ataupun kita perlu mendoakan orang yang dalam kondisi sakit secara fisik. Yang pertama Tuhan urus itu adalah dosanya. Sampai saya bilang, Tuhan, benihin doakan orang itu tidak perlu ungkit-ungkit dosanya. Sembuh. Sedangkan saya tiap mau doakan orang, kau ungkit dulu dosanya. Kenapa? Terus dijawab begini. Anakku, pelayananmu itu ada di Mazmur 103 ayat 3. Terus saya buka. Terus Tuhan kasih penjelasan. Semua kesembuhan yang aku adakan lewat pengampunan. Terus, jadi engkau harus memberitahu mereka apa dosa kesalahan mereka. Terus suruh mereka minta ampun, baru aku bertindak. Oh ya sudah. Kalau dia mungkin pelayanan kesembuhannya pakai berdasarkan ayat yang lain. Ya sudah. Tiap orang hamba Tuhan lain-lain penugasan. Saya tidak bisa bilang Tuhan tidak usah utik-utik dosanya lah, beresin naik. Tidak bisa. Tuhan bilang kamu Mazmur 103 ayat 3 jelas saudara. Pelayananmu itu ada di Mazmur 103 ayat 3. Saya buka. Oh ya udah Tuhan ngerti.
Kalau yang lain kan sembuh gitu toh. Nih ini enggak korek dosanya sih. Saudara. Ya sudah, memang begitu Tuhan suruh. Ya, baik, kita masih mau doa nih, masih pagi, 8.15. Betul? Ya, mungkin ada yang sekarang, aduh Tuhan aku udah minta ampun dah. Jangan dah bongkar dosa saya, minta ampun dah kapok misalnya. Ya jangan, yang penting pokoknya Tuhan jangan sebut-sebut dosa saya hari ini, saya bertobat begitu saya pulang. Perlu saudara pekerjaan roh itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan dibangun dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Coba tiap ibadah dibongkar, orang takut saudara. Betul? Pasti mau datang tuh bereskan dulu Tuhan, kalau ada salah ampuni, kalau ada dosa ampuni, supaya nanti tidak dibongkar. Betul? Karena kalau tidak ada gini, tidak ada perubahan saudara. Betul? Yang berdosa tetap akan bikin dosa, karena dia merasa tidak ada yang tahu kok. Tidak pernah terungkap kok. Ya, baik. Bapak, silahkan. Siapa lagi yang kau ingin lawat? Amin, saudara. Di sini ada yang bebannya ke adik-adiknya. Adik-adik hidup mereka itu ruwet. Adik-adikku itu hidupnya ruwet. Mana orangnya? 1, 2 yang adik-adiknya hidupnya ruwet. Kenapa kok Tuhan ngurus adik-adik? Saudara, firman Tuhan katakan, ya. Kalau saudara perhatikan di firman Tuhan, Dia tidak hanya mengasihi kita, tapi Dia juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita sakiti Dia, orang-orang yang kita kasih juga kena imbasnya, saudara. Daripada kaplokannya Tuhan. Mari yang punya beban buat adik-adiknya, yang hidup adik-adiknya itu ruwet sampai hari ini, tolong maju ke depan. Ya, kita mau berdoa. Ya, saudara, pesannya Tuhan apa? Enggak tahu. Jangan main percaya dia peduli, ngomongan. Enggak menjawab, saudara. Ya, Tuhan apa pesanmu buat anakmu yang adik-adiknya hidup mereka yang jadi beban pikirannya? Mari. Tuhan bilang begini. Datang. Jadi berdoa terus ajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Datang kata Tuhan, berarti ayo ajak mereka lebih dekat sama Tuhan. Bukan hanya mendoakan, tapi juga berbicara kepada mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, datang kata Tuhan. Jadi suruh mereka datang. Kalau mereka mau hidup mereka tidak ruwet lagi, ya, kehidupan mereka tidak lagi bikin sang kakak jadi beban pikiran, Tuhan bilang datang. Suruh mereka datang kepada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya doakan mereka, tapi sampaikan kepada mereka, ayo datang kepada Tuhan. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu ini yang punya beban buat adik-adiknya? Mari. Engkau berkata di hatimu, kasihan. Tuhan tahu hatimu penuh belas kasihan kepada mereka. Engkau mengatakan kasihan keadaan mereka Tuhan. Kasihan mereka Tuhan. Dengarkan apa yang Roh Kudus jawab daripada jeritan hatimu. Anakku, Tuhan bilang begini, setiap orang menuai apa yang mereka tabur. Itu kata Tuhan. Setiap orang menuai apa yang mereka tabur. Setiap pribadi akan menuai apa yang ditabur. Tapi Tuhan katakan, aku ingin engkau terus menabur kebaikan kepada mereka. Tuhan bilang tabur terus kepada mereka. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan jenuh, jangan lelah. Tabur terus kebaikanmu kepada mereka, kata Tuhan. Ya, engkau juga sedang dididik oleh Tuhan untuk punya hati seperti Tuhan. Mengasihi dengan tidak bosan. Mengasihi dan berbuat baik dengan tidak jenuhnya. Terima kasih.
Kiranya engkau diberikan kekuatan dan hati untuk terus melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu ini? Mari. Mari Tuhan. Tuhan katakan begini. Engkau mengeluh di hatimu. Keras, keras. Ya adikku keras, adikku keras. Itu yang kau jeritkan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Dan dengarkan sekarang apa kata jawaban Tuhan terhadap adik-adikmu yang keras-keras itu. Anakku, berdoa agar mereka punya hati yang dilunakkan. Berdoa supaya mereka punya hati yang dilembutkan. Jangan fokus berdoa untuk masalah mereka, tapi berdoa untuk hati mereka. Karena hati yang keras Tuhan tidak suka. Karena hati yang keras terlalu banyak menghalangi kebaikan dan berkat Tuhan. Itu fokus doamu di tahun ini. Buat supaya Tuhan lembutkan hati mereka. Tuhan itu kasih hati mereka itu menjadi hati yang lunak. Dan dijauhkan dari keras hati mereka. Itu yang menjadi pokok doamu. Jangan doakan untuk problem mereka. Tapi doakan kelembutan hati mereka. Karena itu yang menjadi kunci untuk Tuhan menolong mereka. Apa pesanmu Tuhan buat anakmu? Mari. Mari Tuhan. Iya Bapa. Apa pesanmu? Tuhan bilang begini. Engkau sering menjerit, miskin, miskin. Itu jeritan hatimu kata Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi jawaban dan petunjuknya. Anakku, adakah mereka itu mengarahkan matanya kepadaku? Adakah mereka itu menaruh harapannya kepadaku? Yang ada hanya kecewa. Yang ada hanya kekecewaan. Jadi, sampaikan kepada mereka untuk membuang kekecewaan hidup di dalam hidup mereka. Dan arahkan mata mereka kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Engkau juga dikatakan begini, Tuhan tahu engkau menaruh kasihan kepada mereka. Kasihan mereka. Tapi Tuhan katakan, suruh mereka mengarahkan matanya kepadaku, kata Tuhan. Suruh mereka berharap kepadaku, kata Tuhan. Dan buang kekecewaan itu. Supaya aku menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saya mau jelaskan sedikit. Saudara, tentang beberapa pernyataan yang tadi. Ya. Setiap kita jawabannya berbeda. Setiap kita pesannya juga berbeda. Ya. Jadi, seperti Bapak yang terakhir. Ya, dia mengeluh. Miskin. Miskin. Jadi, melihat saudara-saudaranya itu ya, belum mentas lah, begitu mungkin istilahnya. Tapi Tuhan bilang gini, mereka itu menyimpan kekecewaan. Kecewa, kenapa hidup ini kayak gini? Terus, nah kalau sudah kecewa kan nggak berharap. Betul. Loh kalau orang kecewa sama Tuhan, mau cari Tuhan nggak? Malas. Betul. Suruh doa? Mau. Suruh beribadah? Tuhan, nggak ada baiknya kok. Jadi Tuhan bilang, mereka punya kekecewaan dalam hidup. Sekarang buang kecewanya dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sama lagi nih saudara. Bagaimana sih yang namanya mengarahkan pandangan kepada Tuhan? Apa ke timur, ke barat, utara, selatan? Apa mendongak namanya berharap? Bukan. Contoh kita kerja. Ya katakan yang paling gampang contohnya gini. Kita buka warung. Katakan tempat makan. Katakan begitu. Yang kita berharap apa? Tuhan mengirim orang datang makan. Itu namanya mengarahkan mata kepada Tuhan. Bukan mengharapkan, wah tempatnya ini bagus. Makanan saya enak. Pasti orang datang. Nah itu namanya tidak mengarahkan mata kepada Tuhan. Saudara. Ya. Betul. Cabangnya di kota-kota besar banyak. Enak. Masuk satu kota. 3 bulan tutup. Nggak laku. Jadi. Coba lihat. Mengarahkan pengharapan kepada Tuhan.
Aku pinter masak, aku gini, tapi tetap berkat dari Tuhan. Itu namanya mengarahkan mata ke Tuhan, bukan dongak gini namanya mengharap ke Tuhan. Dongak gini ya lihat plafon. Plafon. Bisa ditangkap penjelasannya? Apapun yang kita kerjakan, misalnya kita kerja sama orang. Tuhan, aku memang kerja. Secara de facto aku terima gaji. Dari bosku, dari perusahaan. Tapi mataku mengarah ke Tuhan. Kenapa? Aku kerja kayak apa, tetap besarnya gaji ditentukan oleh bos. Tapi kalau kita berharap ke Tuhan, ada tambah-tambahannya. Itu, disitulah baru ada terobosan. Kalau cuman makan gaji dan naik gaji, nah itu tidak berharap ke Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi aku tetap kerjakan bagianku, tapi aku tidak berharap ke gajiku. Aku berharap upah dari Tuhan. Bisa tidak? Mudah saudara dikatakan. Tapi kalau saudara tidak terlatih, sulit praktek. Kenapa? Logika kita jalan. Uangnya dari mana? Caranya gimana? Itu tidak ketemu di otak. Saudara lihat, waktu seseorang yang ada ya di pintu gerbang Elok. Masih ingat kisahnya? Masih ingat kisahnya? Maka Petrus melihat orang itu punya iman. Dilihat. Betul? Waktu si orang itu minta-minta, terus Petrus bilang, lihat kami. Dia lihat. Betul? Betul? Terus, demi nama Yesus bangkit. Sekarang saudara lihat apa? Lihat kelumpuhanmu? Atau lihat ke Tuhan? Sulit kalau tidak pernah latihan. Omong kosong kalau tidak pernah latihan, tidak akan bisa. Tapi kalau sudah praktek, gampang. Kenapa? Aku digaji tuh. Aku melayani, mataku tetap ke arah Tuhan. Nek ke arah persembahan. Kita akan lihat yang kecil persembahannya enggak lah. Yang besar persembahannya oke lah. Dilatih sama Tuhan matanya. Aku kerja memang secara de facto ini kerjaanku. Penghasilanku dari kerjaanku. Itu de facto. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata. Betul? Masih ngerti ayat itu? Tidak pernah dilihat mata. Berarti, saudara dan saya harus tembus bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang tak kelihatan apa? Pandangan iman. Aku kerja nih kerjaanku. Misalnya seperti Pak Marco. Kerjaanku ya nih orang order bunga nih. Ini ya aku dapat duit. Nih tidak ada orderan. Tidak ada duitnya. Itu faktanya. Tapi kalau dari Tuhan. Nanti ada hal-hal yang luar biasa. Mujizat-mujizatnya yang gede-gede. Gitu. Lah Tuhan kan disebut pembuat mujizat. Betul. Betul saudara. Loh. Iya apa iya? Iya apa iya? Saudara. Jadi ayo sekarang kita ini yang melihat dari hasil dari kerjaan kita, duit dari pekerjaan kita, mulai arah ke aku tetap bekerja, tapi mataku tetap berharap ke Tuhan. Dan Alkitab bilang arahkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu tidak akan tersipu-sipu. Ada ayatnya. Tidak akan malu. Sulit ini mau praktek, tidak mau praktek ya sulit. Tidak mau latihan ya sulit. Saudara tidak pernah latihan terus tiba-tiba disuruh lomba lari 10 kilo. Ya dah baru lari 2 kilo udah rebah. Tapi nek mau latihan enteng. Ya, kayak adik misan saya. Itu ikut lomba sepeda 400 kilo. Biasa dia. Kenapa tiap hari dia naik sepeda? Pulang kerja naik sepeda. Pulang kerja naik sepeda. Dan minimal 100 kilo sehari. Jadi 400 kilo ikut dia. Nek saya. Dulu iya. Puasa tanjakan 30-an kilo tak lahap. Itu puasa. Ndak makan, ndak minum. Jam 3 sore tanjakan 30 kilo. Kuat. Nek sekarang ndak pernah latihan. Jadi kalau saudara kan dilatih Tuhan untuk berharap ke Tuhan. Dilatih Tuhan hanya memandang Tuhan. Itu latihan. Nanti lama-lama bisa. Walaupun awalnya susah sekali. Nah faktanya saya kerja sama orang kok. Faktanya gaji cuma segini kok. Ya itu memang fakta. Tapi bahasa iman berbeda. Saudara, bahasa iman berbeda.
Kira-kira Tuhan itu bisa kehabisan jalan enggak sih? Untuk nolong kita. Bisa kehabisan cara enggak? Ingat saudara, surga itu tidak pernah kekurangan stok semua kebutuhan kita. Sampai hidup kekal pun masih ada persediaannya. Kenapa enggak sampai? Masalahnya enggak ada kontak mata dengan surga, itu aja. Saudara pernah nonton film Minority Report? Si Tom Cruise. Nanti cari di internet, download. Itu semua teknologi pakai mata. KTP saudara rekam KTP pakai mata enggak sekarang? Ceklek. Lah kalau Tuhan bilang, matanya enggak kasih aku scan, matanya lihat lain terus. Enggak bisa jebol passwordnya. Halo. Nek ini di scan sama Tuhan, oh yang lihat sini dia. Teknologi saja mengakui. Saudara bahwa mata itu bisa membuka password. Itu dimulai dari Alkitab. Mata yang memandang kepada Tuhan. Ya, Tuhan lihat sekarang ini kita ini, maaf kata, ya enggak melihat ke dia, berharap ke dia. Terus kecewa misalnya, apa saya kerja sekian tahun gaji cuma segini terus. Saya kerja sekian tahun begini terus. Untuk saudara dan saya terlatih cuma lihat mata ke Tuhan. Saudara dan saya harus lewat ujian. Nek belum terbiasa, susah terus-terusan. Kayak ayo latih. Nah, makanya persekutuan kita sekarang ganti nama. Persekutuan pendewasaan rohani, tidak ada lagi mujizatnya. Karena banyak orang datang pikirannya mujizat, bukan pendewasaan. Saudara. Justru saudara dan saya semakin dewasa, semakin banyak ngalami mujizat. Anak-anak masih 5 tahun, sekaya apapun bapaknya, tidak mungkin bisa dibelikan SIM kasih nyetir. Betul? Tidak mungkin. Kecuali bapaknya gila. Umur 5 tahun kasih bawa mobil. Tidak mungkin, ada batasannya. Tapi kalau sudah dewasa, udah SMP, oh ya boleh naik motor ya. Boleh punya SIM toh. Ya, udah mulai dewasa dikasih. Tapi ini masih bayi minta aneh-aneh, bayi ajaib. Yuk, sekarang kita mau perbaiki mata ke Tuhan. Fakta aku hidup dari pelayanan, tapi berkatku dari Tuhan. Fakta aku hidup dari kerjaanku, fakta aku hidup dari usahaku, fakta aku hidup dari, tapi mataku. Halo. Amin. Saudara, di sini ada orang yang selalu rasa di dadanya sakit. Mana orang? Mana yang sering? Dada saya. Ada? Tidak ada. Saya tidak ulang berkali-kali. Dada sakit bisa dada sesak, dada tidak enak. Bisa memang itu secara fisik memang dia tidak sakit, tapi bisa juga secara sesok dadanya benar-benar. Tidak ada. Baik, kita selesai. Habis ini nggak ada doa. Ibadah sampai di sini. Ya, bulan depan tanggal 7 Februari di belakang ada snack dan minum, mohon dihabiskan. Ya, karena sisa pun tidak mengurangi biaya sewa tempat. Karena ini bukan restoran Padang. Kalau restoran Padang nek yang dibayar itu hanya yang dimakan. Ya, di sini bukan. Makan ndak makan sama bayarnya. Jadi mohon diselesaikan secara kekristenan tanpa bekas dan sisa. Bisa? Baik, sampai di sini ibadah kita, ya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Tuhan berkati kita semua dan dipelihara sampai dengan bulan depan.